Nah banyak biasanya tuh teman-teman tuh masih mualaf itu kadang takut tuh menyampaikan ke keluarganya atau apa, takut. Dan yang mensyahadatkan pun biasanya juga ya udah nanti aja, kalau belum siap jangan disampaikan ke orang tua atau jangan, itu salah. Harus cepat disampaikan supaya apa? Supaya mualaf tersebut bisa ibadah dengan tenang. Sekarang saya alhamdulillah diberikan amanah oleh Coach Steven Indra Wibowo selaku Ketua Mualaf Center Indonesia. Saya menjadi Ketua Mualaf Center Indonesia Regional Palu, Sulawesi Tengah. Banyak suka duka yang sudah kami lewati, mulai dari bongkar pasang anggota pasti, terus yang kedua itu bentrok dengan beberapa oknum-oknum yang memang tidak menyukai kehadiran kami. Jadi sampai keluar kota aja dari Palu tuh sampai banyak kasus lah. Sampai kita dikejar parang juga, kita diancam pakai parang. Dan Masya Allahnya itu sampai hari ini pun kami masih berdiri tegak insya Allah untuk menegakkan kalimat Allah dan membela saudara-saudara mualaf kami. Jadi Mualaf Center Palu sendiri itu sekarang kegiatannya adalah pembinaan. Jadi ketika ada yang ingin bersyahadat atau kepingin nanya-nanya soal Islam, biasanya itu ngontek kami dan insya Allah akan kami layani. Bisa datang ke kantor atau kita biasa meet up di warkop atau di cafe seperti itu. Jadi kita menunjukkan wajah Islam itu memang bertolak belakang dengan apa yang digembar-gemborkan di media pada saat ini gitu. Jadi kalau ada teman-teman atau saudara-saudara yang mau tahu wajah Islam, jangan nonton di TV, langsung ketemu orang Islamnya, langsung nanya soal Islamnya langsung. Jadi supaya dapat jawaban yang pasti bagaimana itu Islam, indahnya Islam seperti apa. Karena di Mualaf Center sendiri kami tidak pernah memaksakan sama sekali orang yang ingin memeluk agama Islam. Jadi akan selalu kami akan tanyakan, biasanya itu prosedurnya menyiapkan berkas yang pasti, menyiapkan KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Setelah itu akan kami tanyakan apakah memang tidak ada paksaan seperti itu. Jadi kalau memang ada merasa terpaksa atau itu, kita biasanya tunda untuk syahadat atau buru-buru dalam artian tuh kepingin tuh langsung syahadat, langsung dapat sertifikat, langsung mau nikah, saya nggak layanin. Biasanya saya arahkan ke tempat lain gitu. Karena kalau di Mualaf Center Palu sendiri di kami itu ketika calon mualaf tadi sudah mempersiapkan berkas, maka step selanjutnya adalah syahadat. Nah ketika sudah syahadat tadi itu, kami tidak langsung memberikan sertifikat kemualafan, tidak, atau surat keterangan masuk Islamnya tidak kami berikan. Kami akan mengajak atau kita akan mengajarkan, yang pertama adalah tata cara wudhu, yang kedua itu tata cara sholat, yang ketiga itu bacaan-bacaan sholat, yang keempat adalah minimal surat pendek itu 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi kalau mereka bisa setoran itu, kita ajarkan, ya telah mau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ataupun 1 bulan, si mualaf tadi itu tinggal laporan ke kita, Pak saya sudah bisa, saya mau ambil sertifikat, ya langsung setoran itu tadi, tata cara wudhunya, langsung di kantor kami. Nah, gitu. Jadi setelah mereka sudah bisa semua, baru kami berikan sertifikat mualafnya. Itu maksud dan tujuannya adalah supaya mualaf-mualaf ini tidak bermain-main dalam Islam. Karena ketika selesai syahadat itu wajib hukumnya seorang muslim untuk sholat. Itu amalan pertama kali yang dihisap itu bukan sedekah, bukan yang lain-lain. Amalan pertama kali dihisap adalah persoalan sholat. Jadi ketika sholatnya mualaf-mualaf ini atau muslim-muslim yang baru ini tidak bagus, maka menjadi pertanggungjawaban kami yang mensyahadatkan gitu. Dan itu PR besar buat kami untuk memberikan contoh, memberikan sebagai tanggung jawab kami gitu loh. Jadi kita sudah syahadatkan, wajib hukumnya ini mualaf ini harus sholat gitu. Jadi nggak bisa kita lepas. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu setelah pembinaan seperti itu, biasanya si mualaf-mualaf yang ini
yang kuliah, contohnya yang kuliah ini ada beberapa yang kuliah ketika ketahuan masuk Islam, semua fasilitas dicabut, biaya kuliahnya tidak dibayari sama orang tuanya. Alhamdulillah kita backup, kita bayarkan biaya kuliahnya, terus tempat tinggalnya pun kita biayai, alhamdulillah. Terus yang ketiga itu evakuasi mualaf. Jadi misalnya ada mualaf yang dapat pengancaman, itu seperti itu kita biasa langsung bertindak, kita dapat laporan, kita ajak pihak terkait, yaitu seperti polisi, RT, lurah, kita undang untuk mediasi ke keluarga yang bersangkutan. Nah, kalaupun seandainya keluarga yang bersangkutan biasanya tidak mau atau bersikeras untuk mempertahankan si mualaf ini, maka kita akan ambil jalur hukum. Alhamdulillah kita punya tim advokasi juga. Jadi keamanan mualaf ini insya Allah akan kami usahakan terus, akan kami upayakan. Seperti itu. Jadi apa ya, kegiatan di mualaf center ini sih kalau bisa dibilang ya ngeri-ngeri sedap, orang Palu bilang. Jadi ngeri-ngeri sedap. Jadi memang ya memang begitulah, namanya kita memperjuangkan sesuatu yang baik pasti ada timbal baliknya, seperti itu. Ya, Dan ya, jadi kegiatan-kegiatan kita sekarang ini banyak juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi atau yayasan. Alhamdulillah salah satunya itu dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Jadi kemarin kita sudah pendistribusian beberapa Al-Quran di daerah Sigi, Palolo. Alhamdulillah saya juga jadi banyak belajar nih. Ternyata saudara-saudara kita ini di masjid-masjidnya ini memang butuh Al-Quran juga gitu loh. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, salah satu cara untuk menangkal pendangkalan akidah adalah ya seperti yang teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran ini lakukan gitu. Jadi memang Al-Quran ini memang petunjuk yang sangat komplit bagi kita sebagai seorang muslim, dan memang tinggal kitanya aja mau baca nggak ini buku pedoman ini. Kadang kita sih males gitu, males ngajinya. Iya bener, males, karena memang kita belum tahu maknanya, kita belum pernah tahu itu apa, mungkin cuma ngaji-ngaji toh, tidak pernah baca terjemahannya. Coba sekali-sekali dibaca terjemahannya. Dan ketika dulu saya belum bisa ngaji, saya baca terjemahannya itu, masya Allah, ternyata saya jatuh cinta itu karena baca terjemahan-terjemahan, dan isinya itu seperti di Al-Baqarah itu kita bisa lihat kurang lebih kalau di kitab suci saya yang dulu itu di kitab perjanjian. Nah, gitu. Jadi perjanjian lama itu ada beberapa isinya memang di kitab kejadian, isinya kejadian berapa itu. Jadi memang membahas masalah patung sapi yang dihancurkan itu dan lain sebagainya. Jadi memang Islam itu adalah agama yang sudah memang Allah janjikan setiap umatnya pasti akan masuk surga gitu. Dan kenapa sih saya memilih Islam gitu loh. Saya memilih Islam itu karena sebetulnya awal itu akhlaknya teman saya yang ada di NTT. Jadi saya tuh dari Surabaya itu pindah ke NTT di WK Bubak namanya, kota WK Bubak, Sumba Barat. Jadi saya pindah ke situ temenan sama anaknya penjual rujak cingur sama soto ayam gitu. Jadi saya sampai hari ini pun masih kontak sama beliau, alhamdulillah. Biasa baku WA, nah, terus chatting-chattingan biasa di Facebook, ya gojolok-gojolokan lah, namanya teman-teman sekolah kan dulu, anak Jawa juga kan, orang Malang beliau. Ya saya lihat akhlaknya beliau, ibunya gitu. Akhirnya membuat saya memberanikan diri syahadat di Labuan Bajo malah. Jadi dari panjang lah pokoknya, saya jalan tuh pindah sampai akhirnya saya syahadat di Labuan Bajo gitu. Tapi ya setelah syahadat itu tidak membuat saya langsung belajar Islam, enggak, itu tidak. Jadi sebetulnya saya balik lagi, kenapa saya mau diberikan amanah sama Coach Steven itu untuk megang Mualaf Center Palu, Mualaf Indonesia Regional Palu, itu salah satunya adalah bentuk kekecewaan saya kepada saudara-saudara muslim yang tidak pernah peduli terhadap mualaf gitu. Ini salah satunya, saya lampiaskan kekecewaan saya dengan menerima amanah dari Coach Steven gitu untuk ngurusin mualaf gitu. Jadi apapun kebutuhan mualaf insya Allah akan kami cover gitu. Selama kami mampu, kami akan bantu. Jadi alhamdulillah mulai dari ujung rambut ya sampai ujung kakinya itu kita udah siapin semua, alhamdulillah. Dan kalau bicara manfaat, kita memang jarang memposting hal-hal yang sekiranya tidak perlu kita posting di sosial media. Itu memang kita jarang posting, tapi alhamdulillah donatur-donatur, terus orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami
itu selalu mensupport 100%. Jadi memang kalau memang butuh melihat langsung, silakan saja datang ke kantor kita di BTN Petobo Asri, Blok A nomor 3, kantor Secret Mualaf Center Palu. Jadi langsung bisa nanti tanya-tanya lah sama mualafnya tuh, apa sih dapat manfaat apa dari Mualaf Center Palu gitu. Terus kalau misalnya ada yang penasaran lagi, itu duitnya kemana sih? Dapat donasi itu kemana duitnya? Langsung tanya ke donatur. Kita laporannya tuh tiap bulan jelas tuh, masuknya berapa, keluarnya berapa. Donatur bisa baca tuh. Gitu. Nanti kalau memang ada yang mau tanya-tanya atau ada yang rencana mau memfitnah kita nih, jadi silakan tabayun main ke kantor, nanti saya ngelayanin gitu. Mau pesan apa, mau minum apa, bismillah gitu. Soalnya kalau pergerakan seperti kami ini udah kami ini sudah hampir tiap hari tuh dapat ancaman gitu. Jadi selalu diancam mau dibunuh lah, mau diancam yang segala macam rupa lah gitu. Tapi bismillah, kami yakin bahwasanya memang nyawa kami itu di tangan Allah gitu loh. Jadi apapun yang kami lakukan, ketika kami lakukan niatnya karena Allah, maka kami yakin juga bahwasanya Allah akan jaga kami gitu. Mau suka tidak suka ya memang sudah seperti ini gitu loh. Zaman dulu, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ketika dia masuk Islam langsung dia kan mengumandangkan, tidak disembunyi-sembunyikan Islamnya. Nah, sekarang saya membangun itu dengan niatan mencontoh keberanian Umar dalam menyampaikan bahwasanya kami ini sudah muslim, kami sudah Islam. Nah, banyak biasanya itu teman-teman tuh masih mualaf itu kadang takut tuh menyampaikan ke keluarganya atau takut. Dan yang mensyahadatkan pun biasanya juga ya udahlah nanti aja, kalau belum siap jangan disampaikan ke orang tua atau jangan, itu salah. Harus cepat disampaikan supaya apa? Supaya mualaf tersebut bisa ibadah dengan tenang. Karena pengalaman kami di Palu ini sudah ada 3 mualaf yang saya sampai hari ini suruh laporan ke orang tuanya, sampai hari ini pun tidak pernah laporan ke orang tuanya, dan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya muslim. Akhirnya apa? Ikut makan babi, ikut makan daging babi, masih ikut perayaan-perayaan ibadah yang Natalan kemarin masih ikut. Jadi saya bilang Islam yang bagaimana yang kalian cari sebetulnya ini? Gitu loh. Jadi bingung karena kami sudah bilang kami akan fasilitasi, kami akan backing, cuman merekanya tidak berani, ya kita nggak bisa paksa gitu loh. Dan sertifikatnya pun kan sampai ini terbukti tidak diambil. Ini sertifikatnya ada sekitar berapa ya? Belum diambil semua nih sama mualaf-mualafnya, ada sekitar banyak nih. Nah, ini sertifikat nih. Jadi ini ada berkas mualaf. Jadi saya siapin nih surat keterangan masuk Islam, surat pernyataan masuk Islam. Ini lengkap nih. Nah, kalau udah dikopi, aslinya sudah diambil yang bersangkutan. Jadi kami rapiin data-data mualaf gitu. Jadi ini yang belum ngambil nih datanya. Kurang lebih sekitar 20-an orang. Gitu. Jadi ya macam-macam lah, kita ketemu orang ini rupa-rupa modelnya, bukan cuman balon aja yang rupa-rupa. Jadi emang harus panjang sabar yang pertama ngadepin mualaf itu. Yang kedua emang nasihat juga sih sebetulnya. Saya mau kasih nasihat, dan ya nasihat lah cocok saya sampaikan nasihat aja untuk orang-orang yang sudah mensyahadatkan orang lain. Yang pertama, jangan lepas tangan gitu. Yang kedua, dampingi dia. Yang ketiga, dibina gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah syahadat, selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh ditinggal. Nah, si mualafnya ini bingung nih. Orang tuanya tahu dia masuk Islam, diintimidasi si mualafnya. Nah, yang mensyahadatkan gak tanggung jawab. Kalau tanya, ada yang seperti itu? Banyak. Kami mualaf center nanganin yang gitu-gitu soalnya gitu. Beberapa mualaf kami kan begitu. Disyahadatkan ditinggal, surat keterangan masuk Islamnya tidak ada, KTP-nya masih Kristen. Kalau mati gimana kita nguburnya? KTP-nya bukan Islam, sedangkan kita tahu dia mualaf gitu. Nah, kalau di kami pun sampai perubahan data KTP pun kami akan bantu, kami bayar semua insya Allah. Jadi akan kami fasilitasi, sampai pun meninggal kami akan bantu penguburan semua secara Islam gitu. Jadi ketika antum atau kita ini terjun di dalam sebuah lembaga yang saya nggak bilang saya dakwah ya, saya bukan pendakwah soalnya lembaga yang mengurusi umat. Lembaga yang mengurusi umat, betul.
kita totalitas. Jadi kita itu ikhlas yang pertama, perbaiki niat, terus totalitas. Kalau kita nih cuman apa ya, ngarep pujiannya orang, bagus nih, misalnya contoh, BWA cakep ini bagi-bagi Quran apa segala macam, tapi pengurusnya sendiri nggak ada yang baca Al-Quran, ya podo ae. Sama juga mualaf center, mualaf center ini keren ini, evakuasi mualaf apa segala macam, padahal dalamnya juga rapuh gitu loh, tidak mengerti apa sih definisi Islam sebetulnya, tidak pernah ngaji, tidak pernah taklim. Akhirnya apa yang kita kerjakan ini cuman penilaian di mata manusia bagus, sedangkan yang kita cari kan bukan penilaian manusia gitu loh, penilaiannya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ya perbaikin niat dulu sih awalnya, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman yang memang bergerak di lembaga atau organisasi yang mengurusi umat, itu tadi saya bilang totalitas. Totalitas, kembalikan, perbaiki niat terus, perbaiki niat.